Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Silahkan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Aziza. Oke, sebelum belajar dimulai, saya akan absen kalian dulu ya. Siap Bu. Aziza, hadirah Bu. Bianca, hadirah Bu. Cindy, hadirah Bu. Delisa, hadirah Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap Bu. Oke, siap. Alhamdulillah semuanya pada semangat ya. Ngomong-ngomong nih, apa kalian masih ingat materi kelas 10 tentang hidrokarbon? Ingat Bu, jadi hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen kan Bu? Nah, seluruh hidrokarbon itu punya rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Yap, betul sekali. Good job untuk Azizah dan Cindy. Tadi Cindy sempat menyinggung ya tentang karbon. Nah, kalian tahu nggak sih tentang senyawa karbon itu? Karbon itu yang punya lambang atom C yang besar kan ya Bu? Senyawa karbon itu senyawa yang terdiri dari atom karbon dan juga atom lainnya kan Bu? Yap, betul sekali. Good job untuk Bianca dan Delisa. Nah, Ibu sudah menyinggung dua hal nih. Yang pertama tentang hidrokarbon, yang kedua tentang senyawa karbon. Nah, kalian tahu nggak sih bahan-bahan di sekitar kita yang mengandung karbon itu apa saja? Daging bukan Bu? Jeruk Bu? Yuk, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang identifikasi bahan-bahan di sekitar yang mengandung senyawa karbon. Nah, coba teman-teman lihat gambar di PPT Ibu yang diduga mengandung senyawa karbon. Baik, karena semuanya sudah mengamati gambar yang Ibu tampilkan, sekarang Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok kecil. Aziza dengan Bianca kelompok 1 dan Cindy dengan Delisa di kelompok 2. Nah, berdasarkan gambar yang kalian amati tadi, manakah bahan yang mengandung senyawa karbon? Nah, lalu kemudian kalian jelaskan alasan kalian memilih gambar tersebut mengandung senyawa karbon. Silahkan didiskusikan ya. Nah, sambil berdiskusi, silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 20 untuk menguatkan hasil informasi dari diskusi kalian. Nah, Ibu akan beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan dan juga diskusi. Ibu persilahkan ya. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you feel the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Everybody asks me why I'm smiling out from ear to ear, but I know. Nah, waktu sudah habis 30 menit ya teman-teman. Silahkan untuk teman-teman dari kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi dan juga penyelesaian soalnya ya.
Perkenalkan, nama saya Azizah. Bersama rekan saya Bianca akan mempresentasikan hasil diskusi dan penyelesaian soal dari kelompok kami. Nah, menurut kelompok kami, daging, jeruk, pisang, spiritus, formalin, obat bius, dan cuka dapur adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa karbon. Karena daging termasuk lemak, sedangkan pisang dan jeruk termasuk vitamin, sehingga daging, jeruk, dan pisang mengandung senyawa karbon. Spiritus, formalin, obat bius, dan cuka dapur memiliki rumus kimia yang di dalamnya terdapat atom C atau atom karbon, sehingga mereka dianggap mengandung senyawa karbon. Apakah ada pertanyaan? Emang rumus kimia obat bius itu apa sih? Terima kasih pertanyaannya untuk Cindy. Saya akan menjawab. Rumus kimia dari obat bius adalah CHCl3 yang biasanya disebut kloroform dengan nama senyawanya yaitu triklorometana. Alhamdulillah, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi dan penyelesaian soalnya dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, semua kelompok betul ya, dimana daging, jeruk, pisang, spiritus, formalin, obat bius, cuka dapur adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa karbon. Nah, jadi senyawa karbon itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu senyawa karbon organik, yang kedua yaitu senyawa karbon anorganik. Di mana senyawa karbon organik itu adalah senyawa karbon yang dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Nah, contohnya nih seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kemudian yang kedua yaitu senyawa karbon anorganik, di mana senyawa karbon yang dapat disintesis di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya yang paling sering kita jumpai adalah gas karbon dioksida atau CO2. Nah, daging termasuk lemak, sedangkan pisang dan jeruk termasuk vitamin, sehingga mereka mengandung senyawa karbon yang tergolong senyawa karbon organik karena mereka dapat disintesis oleh tubuh makhluk hidup. Sedangkan spiritus, formalin, obat bius, dan cuka dapur adalah bahan yang mengandung senyawa karbon yang tergolong anorganik karena mereka itu terbuat atau dibuat dari luar tubuh makhluk hidup. Atau paling gampangnya adalah mereka ini punya rumus kimia, di mana rumus kimia tersebut mengandung atom C, yaitu atom karbon. Nah, dari diskusi kali ini atau dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, apakah penggolongan senyawa karbon itu hanya didasarkan pada asalnya saja? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Delisa. Tentu saja tidak hanya asalnya saja. Bapak Freddy Quower pada tahun 1828 telah melakukan penelitian dengan cara memanaskan amonium sianat yang kemudian menjadi urea, yang reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, urea yang dikenal sebagai senyawa organik secara alami merupakan hasil metabolisme tubuh yang biasa dikeluarkan bersama urin manusia. Nah, atas dasar penemuan beliau, penggolongan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik tidak didasarkan lagi kepada asalnya saja atau disintesis oleh organisme hidup ataupun di luar tubuh makhluk hidup, namun lebih didasarkan kepada sifat dan strukturnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin jawaban Ibu ada yang belum paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah paham dan diskusi berjalan lancar. Nah, jadi kesimpulan belajar kita hari ini apa sih?
Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu daging, jeruk, pisang, spiritus, formalin, obat bius, dan cuka adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa karbon, di mana daging termasuk lemak serta pisang dan jeruk termasuk vitamin, sehingga mereka mengandung senyawa karbon yang tergolong organik karena mereka dapat disintesis oleh tubuh makhluk hidup. Sedangkan spiritus, formalin, obat bius, dan cuka dapur adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa karbon yang tergolong anorganik karena mereka terbuat dari luar tubuh makhluk hidup. Atau lebih gampangnya, pada rumus kimia terdapat atom C-nya, sehingga mereka tergolong senyawa karbon anorganik. Alhamdulillah semuanya aktif dan juga semuanya semangat ya. Nah, sekarang ibu mau nanya, sebutkan satu saja bahan yang mengandung senyawa karbon selain yang sudah kita pelajari tadi. Cat kuku, Bu. Gas karbon monoksida, Bu. Kapur, Bu. Alhamdulillah ya, pinter-pinter semua murid-murid ibu, hebat. Nah, untuk tugas rumah silahkan kerjakan. Nah, untuk tugas rumah silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 25 dan harap pelajari materi baru tentang gugus fungsi dari senyawa karbon ya teman-teman. Jangan lupa materi kali ini dipelajari lagi. Dan ibu akhiri kegiatan belajar dan mengajar hari ini. Terima kasih atas antusias dan semangat kalian. Pertahankan ya semangat kalian ya. Mohon maaf apabila ada salah dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.